Untuk di konsep perubahan itu kita bisa menggunakan portofolio anak gitu ya. Jadi di mana kita menggunakan catatan-catatan yang sudah dilakukan oleh anak atau kumpulan-kumpulan hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak. Terus kita kumpulkan, kita jadikan itu lembar portofolio sesuai yang dilakukan per individu. Gitu. Untuk dokumentasi visual itu bisa berbentuk foto gitu ya, bisa berbentuk perubahan fisik yang sudah terjadi pada diri anak. Untuk menerima perubahan itu ada yang bersifat fleksibilitas. Jadi perubahan yang tak terhindarkan gitu ya. Ada seperti perubahan cuaca gitu kan. Terus ada yang bersifat adaptasi gitu kan. Nah, di sini mengajarkan kepada anak untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadwal. Terus alternatif, mendorong anak untuk memahami alternatif ketika ada kegiatan yang tidak bisa kita lakukan, kita harus menggantikannya dengan kegiatan apa. Keberlanjutan kehidupan manusia itu karena adanya konsep sejarah di keluarga gitu ya. Sejarah di keluarga itu pasti akan terus terjadi gitu kan. Jadi sebelumnya bagaimana kesinambungan dalam sejarah di keluarga tersebut dari yang orang yang lebih tua hingga nanti punya keturunan-keturunan. Perayaan hari libur juga gitu kan. Perayaan hari libur seperti selalu dilakukan oleh orang yang memberikan anak-anak perasaan hubungan antara hari-hari yang bermomen gitu ya. Untuk tradisi turun temurun juga sama, jadi tradisi turun temurun dan tradisi dalam kebudayaan dari lingkungan keluarganya itu juga akan berlangsung. Untuk memahami masa lalu itu bersifat kronologi peristiwa. Ada yang menggunakan visual, ada yang menggunakan konsep waktu gitu kan untuk memberikan pengenalan perbedaan antara masa lampau gitu kan terus dengan masa sekarang. Nah, untuk metodenya itu bisa kita mengajarkan masa lalu dengan konsep bolak-balik waktu gitu ya. Jadi kita menceritakan tentang orang dewasa gitu kan. Kemudian kita alurkan anak ke konsep anak saat ini. Untuk pengalaman perwakilan itu bisa melalui kesentuhan secara langsung gitu kan. Jadi pengalaman perwakilan dengan masa lalu dimungkinkan untuk anak yang saat ini. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang ini adalah konsep sejarah zaman dulu waktu anak-anak lagi belajar, terus menggunakan beberapa alat teknologi di masanya, gitu kan. Bagaimana setiap anak itu nanti berdiskusi dan memerankannya. Terus sampailah saat ini anak-anak memahami bagaimana kebermanfaatan dari teknologi tersebut. Adapun peran pelajaran anak untuk tentang konsep waktu gitu kan, biasanya kita bisa mengajarkan membandingkan pakaian. Jadi kan membandingkan beberapa item-item pakaian yang mungkin diperkenalkan ketika anak masih kecil, terus dia sudah balita, ke TK, sampailah nanti dewasa gitu ya. Untuk analisis foto, mungkin di sini kita bisa membandingkan penampilan sekarang gitu kan. Apa sih yang menjadi perubahan dari dulu sampai sekarang gitu kan. Nah, begitupun dengan diskusi perkembangan. Diskusi perkembangan ini bisa berhubungan dengan potensi di masa depan. Yaitu saat kita membuat timeline, itu biasanya kita bisa menggunakan foto-foto. Kita bisa menceritakan kronologi dalam kehidupan anak. Kita juga bisa melakukan diskusi perubahan. Untuk konsep metode sejarah itu bisa mengenai pengembangan keterampilan intuisi, yaitu anak terlibat dalam proses bertanya dan mencari tahu, terus bersifat penalaran sejarah, berpikir tentang hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah, analisis catatan masa lalu, memeriksa dan memahami sumber-sumber sejarah, terus menarik kesimpulan, membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Adapun pengajaran sejarah yang efektif itu bersifat pengalaman langsung gitu ya. Jadi kita memberikan pengalaman perwakilan dengan masa lalu melalui artefak, cerita, aktivitas interaktif. Terus ada yang bersifat pendekatan multisensori, biasanya menggunakan berbagai media dan metode untuk melibatkan berbagai indera gitu kan dalam pembelajaran sejarah. Untuk relevansi dalam kehidupan anak itu biasanya berhubungan dengan peristiwa sejarah, dalam pengalaman, dalam memahami sesuatu hal yang bersifat minat. Kita akan melihat manfaatnya gitu ya, manfaat bila kita mempelajari pengajaran sejarah untuk anak. Setidaknya di sini dari segi perkembangan kognitif. Pada dasarnya kemampuan berpikir kritis dan analisis yang kita perlukan. Terus kemungkinan dari segi hal pengembangan empati. Di sini bisa lebih memahami perspektif orang lain gitu kan dari berbagai zaman.
terus membentuk identitas. Jadi membantu anak memahami akar budaya sejarah, dari mana akar sejarah dari anak tersebut gitu kan, atau dari suatu negara tersebut. Adapun tantangan dalam mengajarkan konsep sejarah kepada anak tentunya dari segi abstraksi waktu gitu ya. Jadi konsep waktu yang panjang dapat sulit dipahami oleh anak-anak. Jadi gunakan perbandingan visual atau timeline gitu kan, yang mungkin itu bisa kita sentuh dan kita cover supaya anak lebih gampang memahami gitu kan. Untuk kompleksitas peristiwa itu biasanya usahakan peristiwa sejarahnya itu yang tidak terlalu rumit, mungkin yang satu topik dulu tapi bermakna dan lebih berkesan kepada diri anak gitu ya. Adapun kesimpulan dari kegiatan kita gitu kan dari topik sejarah ini mengenai konsep dasar gitu ya, bahwa ada konsep waktu, konsep perubahan yang sederhana. Untuk pengembangan keterampilan itu melatih keterampilan inquiry dan menganalisis secara bertahap. Untuk aplikasi dalam kehidupan itu biasanya mendorong anak untuk menerapkan pemahaman sejarah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Eksplorasi lanjutnya itu setidaknya kita membuka jalan untuk studi sejarah yang lebih mendalam di masa yang akan datang. Oke, demikianlah topik kita pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.